Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita akan masuk ke interlude berikutnya, yaitu interlude Krokota. Di interlude ini akan mengungkap rahasia tentang tubuh Camu, dan juga rahasia antara Camu dan Kamui. Yah, jadi sebelum mulai seperti biasa jangan lupa like-nya ya guys. Kalau sudah like ayo kita masuk ke story. Interlude Krokota, seperti bayangan. Jika kamu ingin hidup, kamu harus tenang dalam segala situasi dan tidak membiarkan amarah menguasaimu. Wejangan pelatih di tengah dentang pedang bergema di ruang terbuka. Dua prajurit sedang berduel. Mereka berdua menggunakan pedang besar dan menggunakan manuver serupa, tapi jelas bahwa yang lebih tua jauh lebih berpengalaman. Jadi dia terus menantang yang lebih muda dengan gerakan yang berbeda, sebuah jurus yang cuma bisa kita baca tanpa kita lihat, dan yang muda mengalahkan yang tua. Kebalik guys, maksudnya yang tua mengalahkan yang muda. Dan inilah Camu, mengeluh karena pelatih terus ngoceh saat berduel, membuat dia kehilangan fokus, namun sang guru ingin mengajari Camu banyak hal dalam waktu sesingkat mungkin. Pemuda tersebut bernama Camu, yah tadi dah gua sebut sih. Seorang warga sipil yang sedikit lebih mampu dari orang kebanyakan. Mentornya bernama Mao Zhen, seorang personil keamanan khusus di Kurono. Lalu Camu melemparkan pedang besarnya ke arah Mao Zhen dan mengambil posisi seperti biasa, berharap bisa meraih mentornya dan memberinya pukulan telak. Mao Zhen hanya menanggapi kemarahan Camu dengan menjatuhkan senjata Camu ke samping dengan pedang besarnya sendiri, hingga sedikit bengkok, dengan gagang pedangnya menempel di perut Camu. Dia merasa sedih dan mundur beberapa langkah, dan kemudian dia terjatuh ke tanah setelah menginjak kaleng kosong. Camu telah berlatih dengan Mao Zhen selama setengah tahun, namun Camu tidak yakin sudah berapa lama tepatnya ia berlatih di sini. Lalu mengapa harus mengungkitnya sekarang? Yaitu karena Mao Zhen ingin Camu bergabung dengan Departemen Keamanan Kurono, karena itu bukan tempat sembarangan merekrut orang. Dan menganggap itu tempat yang tepat bagi Camu, namun karena jumlah korupted semakin meningkat, dan semakin sedikit kawasan yang layak huni, orang-orang di Kurono yakin inilah saatnya memperkuat keamanan mereka. Dan Camu tampak senang akan hal itu. Dia bahkan berencana untuk melampaui gurunya suatu saat nanti. Lalu Mao Zhen menyuruhnya membuat proposal ke Kurono besok, karena Mao Zhen pun akan segera dikirim dalam misi, jadi semoga beruntung. Keesokan paginya Camu melapor di markas Kurono, beberapa pemuda lain dengan latar belakang serupa juga ada di sana. Lalu instruktur memberi wejangan seperti biasa pada umumnya. Namun getaran menjalar ke tulang punggung Cam, dia memperhatikan beberapa orang lain berjas lab putih masuk ke ruangan di belakang instruktur. Ada yang membawa alat pemantau dasar, ada yang membawa alat bedah, dan ada pula yang memegang koper logam berlogo Kurono. Meski pemandangannya asing, para remaja yang hadir dapat mengetahui bahwa koper tersebut pasti berisi apa yang mereka sebut serum. Itu adalah obat mujarab, yang memungkinkan seseorang berjalan keluar kota yang tersaring tanpa terinfeksi oleh punishing virus. Ingin menjadi prajurit Kurono? Sederhana. Mereka akan menyuntikkan serumnya ke tubuh para rekrutan, dan akan diawasi di gedung mereka selama 1 malam. Gitu doang tesnya bang? Gampang amat. Yah, itu karena teknologi canggih mereka Meng. Saat masuk dan melewati gerbang, mereka sudah mendeteksi para rekrutan yang berbakat beserta keahliannya. Dan yang tidak memenuhi syarat telah diusir. Lalu komentar acuh dari instruktur, tampaknya telah memberikan dorongan kepercayaan diri kepada semua pemuda yang hadir. Seolah-olah mereka semua adalah orang-orang terpilih. Namun ada sesuatu yang mengganjal di benak Camu, dan dia bertanya, kenapa kita harus diawasi semalaman? Bukankah serum hanya membuat kita kebal terhadap punishing virus? Jika mereka sedang menguji efek serum, bukankah seharusnya mereka dibiarkan keluar? Yah, itu karena serum yang dimodifikasi secara khusus, tim Kurono tidak tahu berapa banyak dari mereka yang akan berhasil dengan serum tersebut. Ini adalah tindakan pencegahan keamanan. Saat diliputi banyak pertanyaan, Camu memutuskan untuk menyimpannya sendiri. Seperti yang lain, dia berpendapat bahwa ini bukan masalah besar. Selama dia menjadi prajurit Kurono, dia akan ditetapkan seumur hidupnya kecuali dia mati dalam pertempuran, karena itu sebabnya banyak orang lain berkumpul di sini. Setelah sesi tanya jawab yang singkat, instruktur diam-diam keluar dari ruangan, lalu para calon tentara disuntikan serum, dan dikirim ke ruang penahanan yang telah diatur sebelumnya untuk diamati.
Ruang tertutup benar-benar kosong dan gelap. Dalam kegelapan, Camu melihat kamera keamanan di atas kepalanya. Camu mengira ini akan menunggu lama dan membosankan. Namun sensasi aneh segera muncul di tempat yang disuntik serum. Seolah-olah otot dan pembuluh darahnya membesar dari dalam. Tekanan pada sarafnya memberikan rasa sakit yang luar biasa hingga dia terjatuh ke tanah pada detik berikutnya. Seolah diberi aba-aba, teriakan dan dentuman keras terdengar dari ruangan lain. Pada awalnya hanya sedikit yang berteriak, tapi setelah beberapa saat, rasanya semua orang di luar sana berteriak minta tolong. Tapi tidak ada tanggapan. Sambil menggeliat kesakitan, yang Camu dengar hanyalah bunyi klik kamera keamanan saat memperbesar dan memperkecil. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dengan berfokus pada rengekan mekanis yang teratur. Efek dari serum akhirnya menguasai akal sehatnya. Setelah mengi atau sesak beberapa saat, dia pun pingsan. Beberapa jam kemudian, Camu terbangun oleh cahaya yang mengikat dan guncangan yang kuat, mendengar beberapa suara orang berbicara, dan bilang jadi ini yang terakhir selamat? Jumlahnya pasti tidak banyak, dan Camu tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sebelum dia jatuh pingsan lagi, dia mendengar sebuah kata. Lulus. Camu berhasil menjadi prajurit Kurono, dan di titik berkumpulnya regu, Camu mengeluarkan terminal dan mengirimkan pesan kepada mentornya. Walau Camu lebih suka berbicara dengannya secara langsung, tetapi Mao Zhen tidak pernah mengangkat teleponnya karena alasan tertentu. Selain bertahan hidup, mengalahkan mentornya adalah tujuan kedua Camu. Dia dan Mao Zhen pertama kali bertemu di jalanan, salah mengira dulu kalau Mao Zhen sebagai sasaran empuk. Camu langsung menyerang dan mengalami kekalahan yang memalukan. Lalu Mao Zhen menjadi mentornya dan orang yang mengajari Camu cara bertahan hidup. Dan ia pun menyerah untuk menghubungi Mao Zhen, meletakkan kembali pedang besar di punggungnya, dan kemudian memperhatikan beberapa temannya mendiskusikan sesuatu dengan wajah serius. Mengingatkan bahwa mereka harusnya berpatroli, tapi rekannya bilang buat apa patroli, kita berada di pangkalan bergerak, bahkan besok kita tidak di sini, ya mereka benar sih. Setelah mimpi buruk tes inisiasi, Camu dan para penyintas lainnya telah dikirim ke armada bergerak untuk melakukan misi di luar kota. Hal itu sudah mereka lakukan selama 2 bulan. Mereka mengira akan menjadi penjaga keamanan di kota, namun kenyataan mereka adalah pasukan penyerang keliling. Dan membuat mereka dalam bahaya yang lebih besar daripada tentara biasa. Walau begitu mereka memiliki pasokan yang memadai, dan mereka sedikit bergurau, anggota regu cenderung bercanda, dan tidak ada yang akan menegur mereka karena hal itu fakta. Dan bahkan regu Camu tidak memiliki pemimpin. Misi mereka ditugaskan melalui komunikasi jarak jauh, dan serum serta persediaan lainnya dikirimkan melalui airdrop. Lalu Camu mulai mempertanyakan apa yang mereka diskusikan barusan. Ya, mereka membicarakan soal misi beberapa hari yang lalu di distrik kota yang ditinggalkan, soal pengembara. Dan pengembara adalah apa yang mereka sebut sebagai gelandangan yang bukan berasal dari kota tertentu, atau penjahat yang diasingkan. Cara yang agak kejam untuk menghadapi penjahat, tapi kebanyakan dari mereka menerimanya, termasuk warga sipil dan para penjahat itu sendiri. Saat mereka berbicara, Camu mengingat apa yang terjadi hari itu. Saat melewati suatu area, pasukan Camu menemukan jalan tersebut terhalang oleh beberapa rintangan besar. Mereka hendak turun dan membersihkan jalan, lalu mereka menyadari bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh para pengembara. Dan sebelum para prajurit dapat bereaksi, para pengembara melepaskan tembakan, mengarah ke titik lemah mobil van tersebut. Untuk melindungi perjalanan, para prajurit dipaksa mengambil posisi bertahan, memaksa tentara untuk menyerah persediaan serum, makanan, dan sebagainya. Mereka menyerang tanpa peduli itu tentara resmi Kurono ataupun presiden sekalipun. Meskipun mereka adalah pasukan resmi, sebagian besar anggotanya relatif belum berpengalaman. Selain itu, mereka adalah manusia dan bukan korupted, yang membuat segalanya menjadi rumit. Momen keraguan-raguan melumpuhkan pasukan, dan para pengembara mengira akan lolos dari sini hidup-hidup. Namun, Camu langsung memupus harapan mereka, tanpa ada yang menyadarinya. Dia menyelinap ke samping pemimpin pengembara, dan dalam sekejap, membelahnya menjadi 2. Lalu seakan tak percaya dengan apa yang Camu lakukan, Camu langsung memberi arahan untuk tembak mereka. Mengikuti perintah Camu, anggota regu mengambil senjata mereka dan menembaki para pengembara.
Tanpa pemimpin mereka, para pengembara yang tersisa berpencar dan melarikan diri ketakutan oleh tembakan dan camu, walau ada beberapa korban jiwa, tapi setidaknya mereka tidak kehilangan sumber daya. Mereka agak kasihan dengan pengembara yang dihabisi, tapi Camu tegaskan tak usah bersimpati pada mereka, karena para anggota kita banyak yang telah hilang oleh mereka. Namun para tentara hanya berhati-hati, agar tidak seperti mereka, dan kebanyakan dari mereka itu seusia dengan kita, ya memang mereka kurang beruntung saja. Prajurit itu bergumam, sambil memberikan suntikan serum pada dirinya sendiri, dan melemparkan serum juga pada Camu. Setelah mengalahkan semua penyerang, kelompok tersebut terdiam sejenak, secara kolektif melupakan apa yang telah mereka lakukan sebelum pertarungan dimulai. Pasukan Camu dikirim dalam misi baru untuk mengangkut beberapa paket untuk Kurono. Seperti persediaan mereka, barang tersebut dikirim kepada mereka melalui airdrop. Paket-paket tersebut sangat terbungkus dan dilengkapi dengan paket-paket kecil, mungkin untuk kerahasiaan atau alasan lain. Saat menerima kiriman mereka, pasukan Camu diserang oleh gerombolan korupted. Saat anggota lain kembali sadar dan hendak membantu perbekalan, teriakan terdengar tepat di sebelah Camu. Jeritannya bertambah keras, prajurit itu berbaring telungkup di tanah, sambil menggaruk lehernya sendiri. Wajahnya berubah menjadi ungu, seolah tercekik. Dia mulai berusaha melepaskan alat pelindungnya untuk bernapas lebih baik. Lalu anggota lain berkerumun pada tentara yang kesakitan, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Sementara Camu terus mengguncangnya dengan harapan bisa membuatnya tetap tenang. Seluruh tubuhnya kesakitan dan melemah secara drastis, seolah-olah ada lava sedang berputar di otaknya. Pria itu berhasil melontarkan beberapa kata sambil menggeliat di tanah. Camu menyentuh tubuhnya dan merasakan panas yang kuat memancar dari kulitnya. Lalu Camu teringat serum dan meminta Regu untuk mengambilnya. Namun beberapa anggota lain sudah pergi mengambil serum, sebelum Camu berteriak, karena ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Meskipun mereka tidak tahu apa alasannya, anggota pasukan terkadang tiba-tiba terjatuh karena rasa sakit yang luar biasa, dan kehilangan kendali atas anggota tubuh mereka, dan tanggapan Kurono terhadap situasi seperti ini hanya selalu memberi lebih banyak serum. Namun solusi itu tampaknya tidak berhasil kali ini. Mereka memberikan kesempatan kepada prajurit tersebut, namun keadaan tidak berubah menjadi lebih baik, dan yang kesakitan itu bilang pada Camu, sepertinya kita selalu tidak beruntung, dan tanda vitalnya mulai hilang. Sesuai kontrak yang mereka tanda tangani, seluruh jenazah anggota Regu harus dikembalikan ke Kurono. Bersamaan dengan penyerahan tersebut, Camu membawa rekan timnya yang telah meninggal ke sana. Namun Camu ditahan depan gerbang. Sementara paketnya segera dibawa ke dalam kota, Camu paham dengan kontraknya. Dan Camu tahu karena hal tersebut, sudah pasti pria itu akan diotopsi. Camu memperhatikan bahwa para penjaga sangat waspada, namun bukan karena kewajiban kontrak, tapi semacam reaksi naluriah. Dengan setiap langkah yang diambil Camu menuju penjaga, dia mundur satu langkah dan menggenggam senjatanya lebih erat. Hal yang sama terjadi ketika mereka mengambil mayatnya. Orang-orang itu tampak sangat gugup, seolah-olah Camu sedang menyerahkan bahan peledak. Memaksa ingin tahu apa yang mereka ketahui, Camu mengepalkan tinjunya. Ia berjalan menuju para penjaga, yang langsung melepaskan tembakan tanpa mau repot mengeluarkan peringatan sesuai aturan. Camu tahu lebih baik untuk tidak membuat keributan di sini, jadi dia menghentikan upaya bertanya dan mundur, dan melarikan diri dari kota di tengah-tengah hujan tembakan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan rekan satu timnya? Dan apa yang diketahui para penjaga Kurono? Apa yang akan terjadi padanya dan anggota pasukan lain? Pertanyaan-pertanyaan itu masih mengganggu pikiran Camu. Sementara itu, seorang pria berdiri di platform pengamatan kota. Dia mengamati sosok yang mundur dan menekan tombol pada perangkat komunikasinya. Mauzen berbicara. Para monster telah meninggalkan kota. Hanya dalam waktu singkat sejak model ini digunakan dalam operasi sebelum kematian akibat kecelakaan dimulai. Saya sungguh menyesal. Dan angka kematian semakin sering terjadi. Monster, kita mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Jadi sebaiknya kita lanjutkan saja tanpa basa-basi lagi. Ya. Mengerti.
Bagaimana kalau kita kirim mereka ke tempat itu? Ya, sebagai anggota Departemen Keamanan Khusus, saya akan menangani ini. Setelah kematian yang mencurigakan sebelumnya, mereka terus menjalankan misi, sampai akhirnya mereka dihubungi oleh Mao Zhen untuk misi selanjutnya, yaitu membakar kota yang telah dikuasai Corrupted. Lalu Camu cukup terkejut karena itu masternya, yang tiba-tiba muncul di layar di depan mereka. Mao Zhen meminta Camu untuk jangan memanggilnya master di depan orang. Namun terlepas dari semua yang telah terjadi, Camu tetap bersemangat untuk bertemu dengan mentornya. Lalu salah satu regu menanyakan sesuatu, mengapa kita harus membakar kota? Kita mungkin tidak dapat memperolehnya kembali, jadi apa gunanya membakar kota? Yaitu karena tempat tersebut memproduksi Corrupted tanpa henti. Walaupun sebagian besar koruptor bertindak murni berdasarkan naluri, mereka terkadang secara tidak sengaja membawa virus ke tempat-tempat seperti pabrik, yang akan mengubah pabrik menjadi jalur produksi Corrupted. Ya mungkin ini yang jadi alasan dengan pabrik yang ada pada chapter 6 guys. Dan jawaban Mao Zhen menegaskan bahwa inilah yang terjadi pada kota. Meskipun mereka dapat menghentikan proses tersebut dengan menghancurkan jalur produksi, kepadatan virus akan terus meningkat pada kota, seperti yang biasa terjadi ketika para Corrupted berkumpul, dalam waktu dekat, bahkan filter pun tidak akan mampu menyelamatkan area ini. Kembali ke pokok persoalan, pusat telah memanggil beberapa pasukan bergerak sama seperti mereka dalam misi ini, dan akan mendistribusikan peralatan yang dibutuhkan untuk pembakaran melalui airdrop. Hancurkan segalanya, jangan tinggalkan setitik pun debu. Perintah dari markas besar, dan perintah dimengerti. Lalu karena sudah lama gak ketemu, Camu menanyakan master apa yang dia lakukan di sini, dan masih memanggilnya master. Camu curiga dengan ekspresinya. Sementara para prajurit mulai bersiap-siap setelah pengarahan, Camu terus membombardir Mao Zhen dengan pertanyaan. Jelas Mao Zhen tak bisa menjawab semua karena rahasia perusahaan. Tapi kalau bertanya soal penampilan yang berubah, Mao Zhen memberitahu bahwa dia sekarang seorang konstruk. Pada saat ini mungkin konstruk masih teknologi baru, jadi Camu pun belum tahu akan hal tersebut. Dan Mao Zhen pun sulit menjelaskan detailnya. Cuma yang jelas konstruk bisa melawan Corrupted sendirian. Dan Camu tertarik untuk menjadi konstruk, namun Mao Zhen belum bisa memberitahu tentang hal untuk menjadi konstruk, dan misi akan dimulai dalam 3 jam lagi. Dan saat Camu ingin menceritakan soal rekannya yang matot secara aneh, Mao Zhen tak bisa menjelaskan, bahkan dia malah beralih topik, dan sambungan pun diputus. Seperti yang dibilang Mao Zhen, ada pasukan seperti mereka yang dioperasikan ke sini, dengan pesawat yang sama. Setelah beberapa persiapan, Camu dan rekannya tiba di pinggiran kota yang dikoordinatkan. Corrupted yang tak terhitung jumlahnya melirik ke arah pasukan Kurono melalui celah besar dinding. Sementara pesawat militer berputar-putar di langit, seolah mereka mencoba menjebak pasukan darat bersama dengan Corrupted. Memulai komunikasi, pembakaran akan dimulai setelah pasukan Camu berhasil memberantas Corrupted, karena membuang-buang bahan bakar dengan melayang di atas kota, meminta tim yang ada di dasar untuk cepat dan singkirkan Corrupted secepat mungkin. Mereka akan mengirimi pesan ketika tiba waktunya untuk mundur dan kemudian memulai pengeboman, dan panggilan berakhir, lalu tentara pasukan darat memberikan suntikan serum sebelum mengambil senjata. Kalau begitu kita harus cepat, karena setelah misi ini selesai, mereka akan dipromosikan sesuai dengan yang dibilang Mao Zhen, dan Camu memimpin pasukan lalu menuju ke kota. Camu memutuskan untuk bergerak sendiri. Mentornya bilang ia dapat menjadi petarung tingkat lanjut, dan meminta regunya untuk jangan berpisah. Ia juga menyadari bahwa pesawat di langit hanya seperti kamera pengintai. Lalu, regunya memerintahkan Camu untuk lari. Dan kemudian, mereka dibombardir oleh regu udara Kurono. Camu berusaha menghubungi rekannya dengan bom yang berjatuhan. Namun tak ada respon, dan Camu menghubungi pesawat, dan regu di pesawat cukup kaget masih ada yang selamat. Dan Camu baru menyadari bahwa pasukan udara itu ingin melenyapkan mereka semua. Dan memang perintah awal mereka adalah untuk menghancurkan Camu dan rekan-rekannya yang cacat. Ini apaan sih bang? Mereka udah berjasa malah dibuang gitu aja. Gak ngotak banget? Miris kan Meng? Sama gua juga kesel sebenarnya. Tapi nanti juga tahu kok. Kita lanjut dulu. Semakin banyak dentuman yang lebih keras terdengar dari luar kota,
Meskipun Camu berada terlalu jauh untuk menyaksikan kejadian tersebut, dia tahu bahwa itu adalah suara markas seluler mereka yang telah dibom. Mereka mengirim pasukan Camu ke kota dan mulai mengebom mereka, bahkan menghancurkan kendaraan mereka sehingga mereka tidak bisa pergi. Dan perintah dari pusat jangan ada yang selamat, dan Camu baru menyadari kecurigaannya terhadap Mao Zedong. Semuanya jadi masuk akal sekarang. Kurono selalu memiliki reputasi yang buruk, tetapi Camu tidak pernah membayangkan hal itu akan menjadi seperti ini. Bertanya-tanya kenapa hal ini harus terjadi, memikir kesalahan apa yang telah dilakukan hingga harus seperti ini, namun tak ada satupun dari itu yang menjadi alasannya. Tak lama Camu ingat rekan setim pertamanya yang meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dia benar-benar tidak terluka dalam pertempuran, namun meninggal tepat setelah itu terjadi. Beberapa orang lainnya tewas dengan cara serupa. Camu mencoba bertanya kepada petugas tentang hal itu berulang kali, namun tak ada jawaban. Tapi Camu tak ingin mati di sini. Ia menggenggam pedang besarnya erat-erat dan bergegas menuju rekan satu timnya yang kebingungan. Dia menerobos rintangan dan meraih tangan mereka. Camu memandu tim untuk bergerak cepat menuju stasiun bawah tanah. Setelah mereka melarikan diri dari kota, Camu menjauh dari para penyintas lainnya di bawah sinar bulan. Ia merobek bajunya, memperlihatkan tubuhnya yang sudah mengeras, dan sepertinya ini efek samping dari serum khusus yang mereka gunakan. Bahkan sebelum insiden, rekan timnya, Camu telah menyadari adanya kelainan tertentu di dalam tubuhnya. Camu mencoba menyentuh bagian yang tidak normal. Dia tidak merasakan apapun dan tidak mendapat reaksi. Bagian tubuhnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Camu tahu bahwa suatu hari nanti, dia akan berakhir seperti rekan timnya yang sudah mati. Eksperimen antibodi, serum yang dicampur dengan punishing virus, bahkan sebelum mereka meninggalkan kota, pilot memanggilnya corrupted. Meskipun tidak mengetahui penelitian yang relevan, Camu masih dapat dengan mudah sampai pada satu kesimpulan tersebut. Itu sebabnya para penjaga di gerbang menjaga jarak darinya, dan ia tidak pernah diizinkan memasuki kota. Itu juga sebabnya mengapa jenazah rekannya harus diawetkan dengan hati-hati dan dikembalikan ke Kurono, karena skuad mereka telah disuntikan dengan punishing virus. Emang Kurono Sabar Meng, bukan lu doang yang kesel. Pilot juga menyebut mereka cacat. Yang berarti atasan yakin bahwa eksperimen ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Mereka berusaha menghancurkan semua bukti bahwa eksperimen ini telah terjadi dengan mengubur pasukan Camu dalam kegelapan abadi. Camu juga sudah tahu bahwa, sebagai regu level rendah, mereka tidak akan pernah diperlakukan dengan baik. Mereka bahkan ditempatkan di tempat yang berbahaya sehingga mereka bisa mati dengan mudah. Tapi dia tentu tidak menyangka akan menjadi subjek ujian yang gagal. Salah satu yang pada akhirnya akan menjadi corrupted dan mati. Lalu para penyintas lainnya muncul dan menyela pikiran Camu. Mereka semua telah saling memperbaiki dan datang ke hadapan Camu untuk perintah lebih lanjut. Mereka manfaatkan persediaan yang ada untuk melarikan diri, namun sayang sekali mereka tidak memiliki mobil van lagi. Jika mereka pergi ke suatu tempat yang tidak dapat ditemukan Kurono, mereka harus menghadapi banyak corrupted. Walau mereka bisa selamat hanya dengan melawan corrupted, tapi apakah mereka bisa selamat lagi dari pengeboman Kurono yang kedua kali? Yah, kalau begitu Camu berpendapat untuk balas dendam saja. Toh salah satu markas Kurono ada dekat sini. Kumpulkan semua yang selamat, serang benteng, dan hancurkan mereka semua. Namun salah satu anggota agak tidak yakin, tapi Camu yakinkan kembali kita hanya perlu menghancurkan markas mereka satu persatu, hingga habis, dan Camu menjelaskan yang sudah dia simpulkan, bahwa kita akan mati cepat atau lambat karena efek serum yang dicampur punishing virus. Jelas melarikan diri hanya akan memperpanjang penderitaan, dan Camu tak menginginkan hal tersebut, dan Camu tipe orang yang gak akan diam saja kalau sudah dikhianati, dan Camu bertekad akan memberikan rasa takut pada mereka. Semua menatapnya, mulut ternganga, saat ekspresi gila mulai menguasai Camu, lalu ia mencabut pedang besarnya dan melangkah maju, dan mereka semua mengikutinya. Skuad Camu langsung melakukan penyerangan pada salah satu markas Kurono, berhasil mengobrak-abrik pertahanan mereka dan menjebol beberapa sistem keamanan. Namun siapa sangka ada Mao Zedong juga di sini. Dengan wajah tanpa ekspresi, Mao Zedong memberi perintah kepada tentara Kurono yang panik dan kehilangan akal ketika corrupted menyerang.
Setelah menenangkan para penjaga, dia mengarahkan pandangannya ke layar, yang menunjukkan segerombolan orang koruptet bersenjata. Pedang besar pemimpin mereka, Camu, sangat menarik perhatian. Dengan situasi saat ini, mereka tidak dapat mengharapkan markas besar mengirimkan pasukan darat. Beberapa dari tentara harus tinggal di sini dan melapor situasi kepada Mao Zedong, lalu ikut dengannya untuk mengalahkan koruptet. Berjalan dengan lancar, para bajingur Kurono ini tak mengira mereka akan menyerang. Dan Camu tegaskan pada tim untuk buat mereka tahu arti jangan tinggalkan setitik pun debu. Didorong oleh kebencian, pasukan Camu terus mengamuk secara destruktif seperti monster yang tidak dirantai. Menghancurkan semua bot penjaga dan perbekalan yang menghalangi, beserta komputer yang menyimpan data penting, dan peralatan penghemat biaya, mereka menghancurkan semuanya tanpa berpikir dua kali. Bahkan para penjaga mereka habisi tanpa ampun. Tanpa memikirkan apapun, mereka terus menghancurkan. Tujuan mereka untuk ke bagian ruang kendali di bagian atas, berharap menemukan sesuatu untuk menghancurkan tempat ini. Lalu beberapa bot guard turun dari atas, dan Camu yang akan menghabisi mereka. Menghabisi semua yang menghalangi, lalu pada akhirnya, Mao Zedong dan Camu bertemu. Pergilah ke neraka, kalian potongan busuk koruptet. Master, tunggu. Tidak, Mao Zedong. Mao Zedong, aku tahu itu kau. Jangan menganggapnya pribadi. Camu, aku hanya melaksanakan perintah. Camu, apakah aku masih punya kesempatan? Keduanya berduel dengan senjata identik, pertarungan antara konstruk dan koruptet. Mao Zedong masih menyuruhnya untuk tetap fokus dalam bertarung. Mendengar itu Camu telah membuka potensinya. Menusukkan pedang besarnya ke depan, dengan gerakan seperti masa lalu, dan Mao Zedong memblokirnya dengan mudah. Mao Zedong, kupikir kau adalah guruku. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Kamu hanyalah seorang anak kecil yang kutemukan di jalan. Kupikir kamu punya sesuatu di dalam dirimu, jadi aku mengajarimu satu atau dua hal. Kamu tidak benar-benar mengharapkan aku untuk menjagamu sampai akhir kan? Selain itu, kamu bahkan tidak akan bertahan tanpaku. Apa gunanya bertahan hidup sebagai tikus percobaan dan ditusuk dari belakang oleh kita sendiri? Apakah kamu bercanda? Bukankah seharusnya musuh kita adalah koruptet? Kamu adalah koruptet, Camu. Aku manusia. Sejak pertengahan duel, Camu telah meninggalkan senjatanya dan mulai bertarung dengan kaki dan tinjunya. Dia mencoba mendekat, tapi Mao Zedong terus mundur, menghalangi setiap gerakan Camu dengan pedang besarnya. Punishing virus di tubuhmu sudah melampaui batas, dan kau membuat kekacauan, membiarkan nalurimu mengambil alih. Apa bedanya kau dengan koruptet sekarang? Kau pernah menjadi manusia, tapi ini hanya masalah waktu sebelum tubuhmu dihancurkan oleh virus. Beraninya kau. Pada awalnya, kamu memang memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi prajurit Kurono sungguhan. Namun sayang sekali eksperimennya gagal. Atau aku harus mengatakan bahwa itu ditakdirkan untuk gagal pada awalnya. Menyuntik manusia dengan punishing virus, kegilaan seperti ini tidak akan pernah membuahkan hasil. Ketika kelainan mulai terjadi di skuadmu, para pejabat memahami bahwa konstruksi adalah cara yang harus dilakukan. Jadi kau adalah hasil eksperimen yang sukses? Begitukah maksudmu, Mao Zedong? Bagaimanapun, aku adalah subjek ujian. Hanya 50 anggota Departemen Keamanan Khusus yang selamat. Kalau begitu kenapa kau masih bekerja untuk Kurono? Apapun yang terlibat dalam proses ini, selama kita bisa mengalahkan virus dan melindungi dunia, maka pengorbanan yang dilakukan tidak akan sia-sia. Bukan itu yang aku pikirkan. Tapi itulah yang dipikirkan seluruh dunia. Hanya itu yang membuatnya terus berjalan. Camu. Yang kami tahu hanyalah kami dibohongi. Bukan virus yang ingin membunuh kita, tapi kaulah yang membunuh kita. Saat itu Mao Zedong sudah berhenti mundur dan mulai melangkah maju untuk menghadapi serangan Camu. Camu menyadari dengan tepat apa yang dia lakukan dan melompat ke pedang besar Mao Zedong. Menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mencapai tempat yang lebih tinggi, alih-alih kehilangan keseimbangan karena tindakan Camu, Mao Zedong menstabilkan dirinya dengan kemampuan konstruk dan mengangkat pedang besarnya, mengayunkannya ke arah Camu. Namun pada saat yang tepat, ini bukanlah duel 1 lawan 1. Walau Camu sudah lama menunggu momen berduel dengannya,
Rekan timnya pun telah menunggu kesempatan mereka. Tepat pada saat itu, sebuah peluru menembus telapak tangan Mao Zhen, membuat pedang besarnya melayang, dan pada detik berikutnya, Camu mengambil pedang sebelum Mao Zhen bereaksi. Tidak perlu menyalahkan virus atau menyebut dirimu sebagai penyelamat manusia. Bahkan tanpa pandemi ini, aku yakin kalian akan tetap melakukannya demi keuntungan kalian sendiri. Seseorang yang mudah meninggalkan orang lain, tidak pantas untuk berbicara tentang menyelamatkan dunia. Dia mendarat, berbalik, dan menyerang sambil mengaum, dengan pedang besar itu menembus tubuh Mao Zhen. Dan untuk sesaat waktu seakan berhenti, dan Camu sambil berkata, "Aku membenci dunia ini." Dan Mao Zhen tidak menjawab, dia menatap wajah Camu, lengannya yang perlahan memar, pedang besarnya, yang basah oleh cairan vitalnya sendiri, berserta percikan listrik dari kabel yang putus. Mao Zhen berkata, "Aku pun juga membenci dunia ini." Saat Mao Zhen ambruk, api dari bawah telah menyebar ke tempat mereka berada. Camu akhirnya mendengar jeritan ngeri dan putus asa yang datang dari dalam gedung. Dengan semua orang yang menitikan air mata, mau itu dari tim Camu dan kubu Mao Zhen, dan kemudian Camu mendengar suara yang familiar. Suara desiran keras terdengar dari atas kepalanya. Sesuatu menabrak dinding dan jatuh, dan meledak. Melalui celah di dinding, Camu melihat pesawat yang telah membunuh rekan-rekannya. Kurono telah menemukan mereka, dan telah mengejar mereka, tanpa ada cara untuk melarikan diri dari gedung yang terbakar ini. Camu hanya bisa menyaksikan ledakan yang menelan rekan-rekannya dan para penjaga. Tidak ada yang bisa dia lakukan, lagi pula dia tidak punya kekuatan lagi setelah berduel dengan Mao Zhen. Saat bangunan itu runtuh, Camu melepaskan senjatanya, sambil menatap ke langit yang pucat. Camu terbangun di bawah cahaya yang menyilaukan. Dia tidak melihat apapun kecuali hamparan putih. Dia bisa merasakan kekacauan dan beberapa orang di sekitarnya. Camu melihat seorang dokter. Dokter itu bilang bahwa Camu akan dijadikan konstruk, dan dia tidak boleh menolak. Camu tidak lagi merasa agresif, dia mungkin telah ditenangkan. Dia bahkan tidak bereaksi terhadap kata Kurono, meskipun dia merasa sedikit terkejut dengan bagian konstruksi. Bertanya mengapa Camu dijadikan konstruk, yaitu karena semua orang selain dia meninggal karena virus. Camu menjadi satu-satunya manusia yang bertahan sejauh ini dengan punishing virus di dalam dirinya. Tapi Camu tidak terlalu antusias untuk menjadi pengecualian. Ia mencoba untuk duduk, namun segera menyadari bahwa anggota tubuhnya telah diikat, dan dokter terlihat sedang menyiapkan peralatan operasi. Camu teringat dengan Mao Zhen. Dokter pun memberitahu dia telah matot karena ledakan, dan tubuhnya hancur untuk melindungi Camu dari ledakan. Itulah sebabnya Camu bisa selamat. Mendengar itu, Camu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Sebelum dia mengetahui alasan mentornya melakukan hal itu, rasa sakit menusuk tulang punggungnya, cairan sedingin es mengalir ke tubuhnya. Operasi akan segera dimulai. Camu sudah tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan dokter padanya. Namun saat akan memulai, Camu meminta sesuatu pada dokter, dan dokter pun mendengar permintaannya. Camu tidak tahu banyak tentang sains. Tapi jika Kurono bisa membuat manusia menjadi konstruk, pastinya mereka juga bisa mengubah ingatan, bahkan membuat persona palsu. Mereka memang bisa memanipulasi ingatan, tapi persona memerlukan sejumlah data memori dari kehidupan nyata, dan Camu meminta saat operasi untuk mengganti persona dia dengan yang baru, persona yang tidak akan menyusahkan dirinya dengan hal-hal rumit. Seseorang yang dapat menginspirasi keberanian pada orang lain. Dokter pun bilang ini suatu kebetulan. Ia juga penasaran apakah itu akan menjadi sebuah berkah atau kutukan. Camu dan Kamui mendapatkan nama dan menamakan persona itu dengan nama Kamui. Camu mengetahui bahwa kru dokter sedang membelah tubuhnya karena cairan yang keluar. Meskipun dia tidak dapat merasakan apapun karena anestesi, jantungnya berdetak lebih cepat, keringat dingin mengucur di kulitnya. Meski begitu, Camu mengabaikan apapun yang terjadi padanya dan mulai memikirkan Kamui. Dan jika Camu selamat dari ini, ia ingin melihat bagaimana Kamui menjalani dunia ini, dan mengajari Camu bagaimana mencintai dunia ini.
Dan interlude Krokota selesai, dan akhirnya kita jadi tahu alasan dua jiwa Kamui, yaitu karena memang tubuh itu adalah milik Camu, dan Camu yang meminta persona baru dalam dirinya, dan muncullah Kamui sebagai jiwa kedua dari tubuh tersebut. Dan dari interlude ini juga kita jadi tahu bahwa tubuh manusia bisa beresonansi dengan Punishing Virus, meski eksperimen yang terlihat gila, tapi Camu adalah salah satu yang berhasil dalam eksperimen tersebut, itulah sebabnya Camu dapat menetralisir Punishing Virus. Ya akhirnya terjawab lagi beberapa pertanyaan di story PGR, dan walau masih banyak, nanti juga akan terjawab di next chapter guys. Dan juga karena kerjaan saya juga masih banyak, jadi saya akhiri video ini, sampai bertemu di next story. Salam online Sikikan.